Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sunnah Rasul yang diajarkannya kepada para sahabat dan terus kepada kita umatnya sampai hari kiamat kelak adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas, murni, bersih, suci. Tidak ada sedikit pun unsur riya, tidak ada sedikit pun unsur nifak, kemunafikan. Ketika kita mengamalkan firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Bagaimana cara beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Penjelasan detailnya ada pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh ulama hadis, kalau riwayatnya sama, lafaznya sama, muttafaqun alaih, sangat kuat. Dua rawi hadis Bukhari dan Muslim, berarti sudah selesai. Tidak perlu dipertanyakan kesahihannya, tidak perlu dipertanyakan maksudnya. Sudah valid, sudah kuat. Atau diriwayatkan oleh Bukhari saja, atau diriwayatkan oleh Muslim saja, atau diriwayatkan oleh imam hadis yang lain, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, Kitabus Sunan. Keenam-enamnya adalah rawi-rawi hadis yang diterima periwayatannya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bagaimana cara saya salat? Lakukan seperti itu, kata Rasul. Maka itu adalah bagian dari kita mengikuti sunnah, membuktikan syahadat Rasul. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana kita serius membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus serius membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam urusan ibadah. Terutama dalam urusan ibadah mahdhah. Syarat dan rukunnya mesti kita penuhi. Dan ulama menjelaskan berdasarkan ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti mazhab manapun dari 4 mazhab itu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi, salah satu mazhab silahkan diikuti. Atau kita mengambil pendapat yang paling kuat, silahkan. Tetap saja 2 syarat dalam urusan akidah, 2 syarat dalam urusan ibadah mesti terpenuhi. Yang pertama, keikhlasan. Al-ikhlas, keikhlasan. Nawaitu, niat yang ada dalam hati kita. Atas dasar apa kita beribadah? Kita hadir hari ini, setiap Jumat kita hadir di masjid. Mungkin sholat subuh kita tidak sempat ke masjid, tapi hari Jumat kita hadir. Atas dasar apa? Apakah karena sungkan, malu dengan kawan? Tidak. Pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat utama. Ibadah diterima, ibadah tertolak. Ibadah itu berat, ibadah itu ringan. Tetap saja pertanyaan pertamanya adalah apa niat kita? Mau berat, mau ringan, mau sulit, mau mudah, ibadah itu kita kerjakan kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka dia insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengorbankan semua kekayaan kita, kita pergi haji, menabung sekian tahun dengan tenaga, pengorbanan waktu, kecapean, kelelahan, bahkan mungkin sakit, bahkan mungkin meninggal di tempat yang sangat suci, di depan Ka'bah, tapi niatnya untuk mencari gelar haji tertolak semuanya. Urusan keikhlasan, urusan hati. Urusan keikhlasan, urusan hati yang kita pribadi dan Allah saja yang tahu kita ikhlas atau tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak disuruh oleh Allah beribadah, mengabdi kepadanya kecuali harus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin,
Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan tentang keikhlasan itu sangat mudah. Membaca buku-buku tasawuf yang membicarakan tentang keikhlasan, kebersihan hati, kebersihan jiwa, perasaan dalam beribadah itu mudah. Tetapi mempraktekkannya itulah yang berat. Urusan hati adalah urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan hijrah diceritakan oleh sahabat bahwa ada sahabat dari Mekah ingin hijrah ke Madinah. Perjalanan yang panjang, 15 abad yang lalu. Kendaraan yang paling hebat waktu itu adalah onta atau kuda. Tapi mereka berjalan, jalan kaki di bawah terik matahari. Dilaporkan oleh sahabat kepada Rasul bahwa ada di antara sahabat yang meninggalkan kota Mekah, hijrah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin menikahi seseorang. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul tidak memvonis, Rasul tidak memberikan hukuman kepada sahabat itu. Rasul hanya melafazkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat masing-masing. Siapa yang berhijrah meninggalkan kekayaan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, anak istrinya di Mekah menuju Madinah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang berhijrah karena ingin menikahi seorang gadis yang sudah duluan hijrah, atau karena kepentingan dunia, peluang bisnis perdagangan di Madinah lebih hebat, lebih mudah, lebih besar keuntungannya, maka dia berhijrah mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hari ini pun juga demikian. Anak-anak kita yang hadir ke masjid, atas dasar apa mereka hadir? Apakah karena takut kepada orang tuanya, atau karena ada absensi di sekolah, atau sudah hadir hatinya niat ikhlas karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu berbahayanya masalah kemunafikan yang ada hubungannya dengan hati dan dia selalu berhadap-hadapan, bertentangan dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah memberikan penjelasan bagaimana perilaku orang-orang munafik yang begitu mudah mengaku beriman, yang begitu mudah mengaku bahwa dia melakukan kebaikan, padahal sesungguhnya dia tidak beriman, dia sesungguhnya melakukan kerusakan. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya hari akhir, tapi kata Allah mereka tidak beriman. Di antara mereka ditegur, jangan melakukan kerusakan. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami sesungguhnya melakukan perbaikan, kami sesungguhnya melakukan perubahan, tapi sesungguhnya mereka melakukan kerusakan. Dan itu Allah yang Maha tahu. Kita manusia bisa ditipu, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Siapa yang ikhlas mengabdi beribadah kepada Allah, siapa yang ikhlas berjuang menegakkan agama Allah, siapa yang berjuang mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari jabatan, Allah lebih tahu. Dan kita tidak perlu pula memvonis, cukuplah Allah memberikan penilaian kepada mereka, mereka ikhlas atau tidak. Tapi kita pribadi masing-masing harus memastikan setiap ibadah yang kita kerjakan, kecil apalagi besar, ringan ataupun berat, dalam keramaian, dalam kesendirian, kapan dan di mana saja, selama itu adalah ibadah, bahkan muamalah sehari-hari diniatkan ibadah kepada Allah, dia akan bernilai ibadah kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Umar bin Khattab mengatakan, lam ta'rifu haqiqatal Islam illa bima'rifatil jahiliyah.
Kata Umar bin Khattab, Anda tidak akan paham betul bagaimana esensi Islam yang sesungguhnya kecuali juga Anda tahu apa sifat-sifat karakter jahiliyah. Artinya kita bisa memahami mana yang hak, mana yang benar itu ketika kita juga tahu mana penjelasan Allah atau Rasulnya yang berkaitan dengan kebatilan, kemungkaran. Kita tidak akan tahu ini mana yang halal kecuali kita juga tahu batasan-batasan mana yang haram. Dua hal ini mesti kita pahami. Bukan berarti kita akan melakukan kebatilan atau mengambil yang haram, tidak. Untuk mengetahui agar kita bisa menyelamatkan diri. Begitu jugalah kita tidak akan tahu betul bagaimana keikhlasan yang sesungguhnya ketika kita juga tidak mengetahui bagaimana karakter sifat-sifat kemunafikan. Ketika kita mengetahui ada karakter, ada sifat-sifat kemunafikan yang dijelaskan oleh Allah ataupun Rasulnya, maka kita berusaha untuk menghindarkan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah ataupun juga hadis Rasul yang menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan dalam surah Al-Baqarah ayat 204 juga penjelasan tentang kemunafikan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Sifat-sifat kemunafikan itu, na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari ini. Sifat-sifat kemunafikan itu ada begitu mudah bersandiwara, begitu mudah berkamuflasi, begitu mudah narasi-narasi kemunafikan, penipuan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu. Sebahagian manusia itu ketika dia berbicara, ketika dia berorasi menakjubkan, mempengaruhi, membuat kita terkagum-kagum, terpesona. Sementara dalam hatinya adalah kemunafikan, permusuhan, dendam, sakit hati. Ini juga adalah sifat-sifat kemunafikan. Maka dengan mengetahui karakter ini, kita berusaha menghindari diri. Kita kalau beribadah, kita kalau berbicara, kita kalau bermuamalah, betul-betul ridha Allah yang ingin kita cari. Betul-betul menghadirkan niat yang ikhlas. Dan alat ukurnya, kata para ulama, sederhana saja. Sama saja semangat kita beribadah dalam kesendirian ataupun bersama-sama di tempat yang ramai, maka itu insya Allah indikasi keikhlasan. Kita dipuji atau tidak dipuji oleh orang lain, tetap saja kita bersemangat beribadah, maka itu mudah-mudahan juga adalah indikasi keikhlasan.